Tangan kita ke Polsek Medan Timur ini, Bang. Oh ya, jadi kita ada pemeriksaan lanjutan terhadap korban Janeta, yaitu korban dugaan penganiayaan di Polsek Medan Timur, dipanggil penyidik lagi karena tersangka sudah ditahan di Polsek Medan Timur. Ada kejanggalan Mas sejauh ini terkait dengan penetapan pasal atau bagaimana? Jadi sejauh ini yang kita perhatikan proses hukum sudah berjalan sejauh ini, tapi yang kita perhatikan pasal yang diterapkan masih satu aja, pasal 351 ayat 1. Kita berharap kan dari luka-luka korban sama kronologis kejadian, kita berharap ada pasal lain seperti ayat 351 ayat 2. Dan melihat dari chattingan si pelaku terhadap korban sebelum kejadian yang ada ancaman untuk membunuh, kita berharap 338 junto 53 ayat 2 itu digandingkan juga. Terkait masalah terbukti nanti ya kita serahkan ke pengadilan, tapi kita harapannya begitu. Kalau kita berharap jangan cuma 351 ayat 2 aja, tapi itu jangan 351 ayat 1 aja, ayat 2 juga digandeng lah, supaya jangan, biar nanti hukuman yang seberat-beratnya bisa ditetapkan terhadap tersangka. Untuk kondisi korban sejauh ini Bang, apakah masih mengalami trauma berat atau gimana Bang? Kalau kondisi korban pada saat melapor luka-luka berat, tapi kalau pada saat sekarang memang lukanya sudah sembuh karena kita keluarga melakukan perobatan, tapi kalau psikisnya masih trauma, jadi dia masih ketakut melihat mobil pelaku pun dia ketakutan gitu. Jadi jangankan ketemu pelaku, melihat mobil pelaku, karena dia korban dianiaya dalam mobil, jadi melihat mobil itu pun pelaku ketakutan, jadi masih trauma lah. Berarti ada ancaman pembunuhan juga, Bang? Kalau dari chattingan yang kita dapat, chattingan pelaku terhadap si korban ada, Bang. Ada ancaman untuk membunuh, memaki-maki, pokoknya serendah-rendahnya lah, dihina gitu. Kalau setelah kejadian ada ancaman lagi nggak Bang? Setelah kejadian kita nggak pastikan ancaman, tapi banyak akun fake yang mengancam si korban. Jadi bukti-bukti chattingan itu kita sudah serahkan ke penyidik semua. Bukti yang korban pernah diopname di rumah sakit sudah kita serahkan juga. Visum dari kepolisian, visum kita sendiri juga kita serahkan ke penyidik, sudah kita lengkapi semua. Itu Respon penyidik, menurut mereka sejauh ini masih itu yang dapat mereka terapkan, melihat dari kronologis dan keterangan korban. Tapi sejauh ini penyidik masih akan melakukan pendalaman lagi terhadap proses hukum ini untuk menggali terkait pengenaan pasal 351 ayat 2 itu. Untuk pengancamannya ini pasca ditangkap atau sebelum ditangkap, Bang? Sebelum ditangkap. Setelah ditangkapnya ada pengancaman nggak kira-kira, Bang? Setelah ditangkap belum. Tidak ada. Harapannya gimana Bang? Harapan kita ya kalau bisa tersangka diproses, dihukum seberat-beratnya. Karena sampai saat ini korban pun masih trauma. Belum Sedikit kronologis kejadiannya itu gimana, Bang? Singkat aja, Bang. Jadi kronologis kejadiannya itu pelaku dan korban itu pergi menjemput mamanya pelaku di Mall Center Point. Pada saat menjemput, mamanya pelaku ini masih makan di mall, jadi mereka menunggu di parkiran Mall Center Point dalam mobil. Nah, pada saat menunggu itu pelaku ketahuan ada chattingan dengan wanita lain, sehingga korban marah, pelaku tidak terima, korban dianiaya. Dan ini sudah kejadian yang terus berulang-ulang, sudah 2 tahun lebih sebelum kejadian ini juga sudah sering. Sejauh ini ada upaya perdamaian nggak nih, Bang, dari pihak keluarga pelaku? Kalau sejauh ini kita belum mendapat kabar untuk perdamaian, belum ada dari pihak keluarga pelaku, belum ada. Tapi nggak tahu kalau dari pihak polisi, tapi polisi belum ada nyampaikan juga ke kitanya. Jadi belum ada lah kita bilang upayanya itu. Statusnya sudah tersangka, Bang, ya sekarang ya? Status sudah tersangka dan pelaku sudah ditahan di Mapolsek Medan Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.